Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah. Assalawatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyunal karim sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, rawahu Muslim. Ummahat fillah, ibu-ibu semuanya, kaum muslimat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kembali kita akan melanjutkan kajian kita tadabbur surat dan demi surat yang alhamdulillah untuk hari ini insyaallah kita akan memasuki di tadabbur surah Al-Lail. Surah Al-Lail. Jamaah, dalam surah Al-Lail ini terdapat 21 ayat. Untuk pembahasan pada kesempatan yang baik ini, insyaallah kita akan batasi sampai ayat 11 dulu ya. Kita baca sampai ayat 11 dan kita tadabbur dari ayat-ayat yang ada. Dan di pertemuan yang akan datang insyaallah di bulan Januari ya, berarti ya, tahun baru ya, tahun depan ya, ya baru kita lanjutkan ayat 12 sampai 21. Udah dibuka ibu-ibu? Ya, surah Al-Lail. Al-Lail juz 30 ya. Dicari deket Al-Baqarah nggak ada Ustadz gitu. Ya namanya juga juz 30, jadi agak kesana lah ya. Kita baca dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Allahumma arhamna bil Quran. Kita baca sampai ini dulu, kita pahami bareng-bareng berdasarkan insyaallah penjelasan para ulama ya dari beberapa tafsir, dan kita nanti mentadaburinya sehingga kita bisa mengambil banyak faidah, banyak manfaat, dan akhirnya bisa membuat kita kepada Allah bisa lebih dekat
Tujuannya itu, belajar itu ya. Jadi semakin memperbaiki diri terus gitu. Semakin rajin ngaji, akhlaknya semakin baik. Insya Allah semakin sering ngaji, emosionalnya semakin terkendali. Gitulah harusnya. Ibu-ibu udah ngaji lama banget ini, udah ada perubahan belum? Yang biasanya nesu terus udah agak mulai berkurang marahnya. Udah ada perubahan belum kira-kira? Udah ya. Jadi lebih sabar gitu ya. Lebih banyak bisa menerima keputusan-keputusan Allah. Kan kalau nggak dikuatkan pakai hati itu kadang-kadang kita nggak siap gitu loh menerima keputusan-keputusan Allah yang itu untuk kita rasakan nggak enak gitu. Kalau yang keputusan enak kayaknya kita gitu ya. Misalkan seperti kayak sehat ya seneng banget gitu. Tapi kalau pas kita sakit atau pas ujiannya keluarganya dalam kesempitan, kesulitan, nah itu kadang-kadang kok ada perasaan-perasaan lain. Maka diantaranya cara menenangkannya dengan apa? Majelis zikir semacam ini, majelis taklim semacam ini, mentadaburi ayat semacam ini. Karena dengan tadabur ayat ini sebenarnya kalau boleh saya katakan ini hiburan yang paling bermanfaat. Ya, hiburan yang paling bermanfaat itu ya dengan banyak mempelajari Al-Qur'an ini jamaah. Nah, hiburannya TikTok, hiburannya apa lagi tuh? Ya. Tik-tik kayak gitu. Ya itu ya mungkin menghibur, menenangkan, tapi nggak bisa sebagaimana hiburan yang ada pada Al-Qur'an. Ya, sehingga kalau nanti TikTok terus akhirnya ya pengennya lebih dahsyat lagi, lebih ngeri lagi. Ya kadang-kadang menghabiskan waktu, menghabiskan data dan seterusnya kita nggak sadar. Gitu. Coba deh kita menghibur diri dengan tadabbur Al-Qur'an, dengan bacaannya, dengan tafsirnya, dengan kisah-kisahnya, nikmat sekali jamaah. Naam. Wal laili idza yaghsha. Di sini Allah bersumpah. Wawunya di sini namanya wawu qasam. Bukan wawu yang berarti dan, tapi wawu yang berarti demi. Sekali lagi, kalau Allah itu bersumpah, itu terserah pakai apapun, itu hak Allah. Tapi kalau kita bersumpah, harus pakai asma Allah, pakai nama Allah, gitu. Kita sumpah harus demi Allah, taullah, wallah, harus kayak begitu. Tapi kalau Allah bersumpah, itu hak Allah mau pakai apapun yang dijadikan oleh Allah sumpah. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwa perkara-perkara, benda-benda ya, yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah, berarti di situ ada hikmah yang besar supaya kita memperhatikannya. Walaili, dan demi malam. Idza yaghsha, jika menutupi. Ya, jadi gelapnya malam mulai menutupi. Ya, menutupi cahaya siang, ya, waktu yang terang itu sudah mulai tertutup dengan adanya gelapnya malam. Maka apa yang terjadi jamaah? Kemudian ketika malam sudah mulai menutupi siang, cahaya-cahaya siang yang itu mencakup kepada seluruh ciptaan Allah, ya, bizulamihi, dengan gelapnya malam, yang terjadi apa biasanya? Fayaskunu kullu ila ma'wahu wa maskanahu wa yastarihul ibadu minal qiddi wat ta'abi. Kalau sudah malam mulai datang, berarti gelap mulai menutupi cahaya siang, maka makhluk-makhluk Allah, ya, semuanya hampir, kemudian apa? Dia akan yaskun, dia akan tinggal, dia akan masuk ke rumahnya. Ya.
Ibu-ibu kalau udah mulai gelap, yang awalnya di alun-alun, mau maghrib udah mulai masuk kan? Ada yang menuju ke masjid, ya. Ada yang menuju ke rumah, ada yang menuju ke masuk ke dia, gitu. Itu udah menjadi ya apa ya, naluri kita. Bahkan ya saya ingat ketika kecil simbok ngendika le pitein ndang dikurungi, gitu ya enggak. Ini wong desa apa wong kota? Nek dari wajahnya kayaknya kota deh ya, tapi lahirnya ning desa. Lahir desa terus pindah ning kota, gitu. Nah, jamaah yang kami hormati, kemudian fayaskunu kullu ila ma'wah wa maskana. Semuanya mulai bergeser ke tempat tinggalnya, ke rumahnya, di mana dia mulai ada ketenangan di situ. Wa yastarihul ibad, dan hamba-hamba Allah mereka beristirahat dari capeknya, penatnya siang. Ya, karena siang hari itu biasanya kita aktivitas yang paling banyak itu di siang hari. Ya kan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kan begitu. Kullu nafsin taghdu. Tiap-tiap makhluk hamba Allah ini di siang hari beraktivitas. Ya, ada yang dengan aktivitasnya itu dia semakin dekat dengan Allah, ada yang dia itu aktivitasnya semakin jauh dari Allah. Ya, maka kemudian kalau pas malam rata-rata sudah mulai istirahat. Saya katakan rata-rata karena tidak semuanya. Nanti ada binatang-binatang itu malam mulai keluar. Kalau binatang malam mulai apa? Keluar. Maling itu malam. Jadi pas siang istirahat sih toh, ya, malam mulai beraksi. Ada juga yang model-modelnya kayak begitu. Ya. Tetapi coba dalam surah An-Naba dikatakan waja'alnal laila libasa waja'alnan nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam itu libasa, sebagai pakaian. Ya, bisa bermakna pertemuan suami istri ya di malam hari, atau maksudnya artinya bahwa libasa itu berselimut, artinya istirahat. Malam hari itu memang bagusnya begitu, istirahat gitu. Ya, tapi istirahat nggak total, tidur ba'da isya sampai ba'da subuh, bukan sampai menjelang subuh, ba'da subuh, bukan. Tapi malamnya istirahatnya kita itu apa toh? Kata Nabi Muhammad SAW, ya Bilal arihna bis sholah, wahai Bilal istirahatkan kita dengan sholat. Nabi itu masya Allah. Ya, kalau ada waktu-waktu longgarnya beliau itu mesti kemanfaatan. Ya, kalau istirahat gue nonton TV, istirahat gue nonton sinetron, ya nggak jadi istirahat, nanti pikirannya tambah kacau lagi. Oke. Kemudian wan nahari idza tajalla. Dan Allah bersumpah kemudian demi apa? Siang. Idza tajalla, yang ketika siang itu mulailah. Ya, sebaliknya kalau malam tadi ya dengan gelapnya malam menutupi siang, kalau dengan siang dengan izin Allah cahayanya akan menyingkap kegelapan. Maka apa yang terjadi? Fastaudau binurihi. Ya, kemudian apa? Suasana di dunia ini akan menjadi terang dengan cahaya siang. Wantasharu fi masalihihim, sehingga manusia-manusia tadi mendapatkan cahaya yang terang melalui siang ya, dengan matahari terbitnya, dengan cahaya-cahaya yang ada. Wantasharu fi masalihihim, kemudian manusia bertebaran untuk melakukan apa-apa yang dia butuhkan, atau ya maslahah-maslahah untuk manusia itu. Jadi kalau malam istirahat, kalau siang kemudian mereka berbuat untuk hal-hal yang manfaat, untuk yang baik. Adapun yang jahat nanti dia juga berbuat juga, ya, maka nanti akan dibedakan. Nah, jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Setelah Allah bersumpah dengan malam dan siang, kemudian Allah juga bersumpah, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi apa yang telah diciptakan oleh Allah berupa laki-laki ataupun perempuan. Jadi ada siang, ada malam, ada siang. Kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Itu Allah, Masya Allah, kalau menciptakan sesuatu mesti berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, gitu. Ada etan, ada kulon. Ada aku, ada kamu, kan gitu. Iya kan? Itu berpasang-pasangan jamaah. Ada kiwo, ada tengen. Masya Allah. Ya, naam. Jamaah yang berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian di sini Allah Ta'ala membahas ya, jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan yang mana hamba-hamba Allah ya di muka bumi ini ya terdiri dari yang laki perempuan, dan itu berpasang-pasangan. Maka nanti supaya dia bahagia, nanti dalam surah Rum yaitu diketemukan ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ya, tapi aneh kalau nanti misalkan ada kurikulum kok laki-laki ambil laki-laki, perempuan misalkan, atau nek mau goda nggak apa-apa, yang penting dapat izin. Lah itu kan nggak jelas kayak gitu itu ya kan. Misalkan kok sampai dibakukan dalam aturan pemerintah dan seterusnya. Maka kalau di luar sana jemaah, ya Allah, udah tabiat itu udah mulai hilang. Tidak sedikit loh sekarang itu nikah laki-laki sama laki-laki biasa, perempuan sama perempuan biasa. Ya Allah, aneh ya. Ya, padahal itu mesti menyalahi kodrat, menyalahi takdir. Nah, ini jamaah ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kita memuji pada Allah Ta'ala ya atas sebaik-baik Rob yang telah ya menciptakan makhluknya ya dengan sebaik-baiknya. Jadi makhluk diciptakan oleh Allah ini dalam keadaan yang terbaik, yang berpasang-pasangan dan seterusnya. Kemudian wa qauluhu inna sa'yakum lasyatta, sungguh usaha di antara kalian itu berbeda-beda. Oke jemaah. Tadi kan ada siang, ada malam, ada siang, ada laki, ada perempuan. Siang sama malam beda, laki sama perempuan beda. Sekalipun tadi di awal telah kita singgung, kalau di siang hari kemudian orang-orang udah mulai beraktivitas. Perhatikan kalam Allah, inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, ternyata apa? Usaha yang dilakukan oleh manusia itu sungguh benar-benar syatta, berbeda-beda. Berbeda-beda itu bisa dimaknai berbeda-beda yang usahanya masing-masing. Kalau misalkan berbeda dalam artian baik, ya ada kaum muslimin yang dia berdagang, ya enggak? Aktivitas yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ada juga yang aktivitasnya apa? Ke sawah. Ya, ada istilahnya matun, tandur, kayak gitu. Ya, ada yang ke kantor. Ya, kemudian ada banyak aktivitasnya kalau itu dalam nilai-nilai yang baik-baik, yang positif-positif ya dari sisi itu. Ibu-ibu ini rata-rata pensiunan apa? Berumah tangga belum pensiun kan? Oke. Masih aktif ya? Masih aktif, iya. Sampai akhir hayat ya. Ya, nggak ada pensiunnya. Masya Allah. Itu aktivitasnya. Segala aktivitas yang mubah, kalau dia nanti diniati ibadah, akan menjadi ibadah gitu.
Tapi dasarnya mubah, apalagi yang udah ibadah benar-benar dia jaga dengan amanah, Masya Allah. Oke jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Inna sa'yakum lasyata, di sini tafawud ya, tafawud ya, beraneka macam ya. Di sini ada berbagai keadaan ya dari apa-apa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah. Ini kalau kita lihat tadi sama-sama baik. Tapi ayat ini juga lasyata ini bisa dipahami apa? Berbeda-beda di sini dibuat dua hal. Yaitu yang satu adalah setiap aktivitasnya untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Tapi yang satunya aktivitasnya justru menjauh dari Allah Ta'ala. Jadi ternyata masing-masing orang itu ketika beraktivitas keluar dari rumahnya belum tentu sama. Ada yang dia niatnya ibadah, ada yang dia niatnya maksiat. Ya, maka berbeda-beda. Maka kita yakinkan. Nabi SAW bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah pada umatku di waktu paginya. Maksudnya di pagi-pagi hari yang umatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai beraktivitas. Ya, maka segera ya apa, nah ibu-ibu bangun pertama habis tilawah, habis murojaah, apa yang dilakukan? Umbah-umbah. Masa sih ibu-ibu umbah-umbah? Kok tangannya nggak kelihatan gimana gitu? Oh, pakai mesin cuci ya. Nek dulu kan diocok-ocok gini ya, gini terus sikati gitu. Biasanya direndam dulu pakai rinso sampai berapa hari ambune ngantek enak gitu. Saya dulu inget kalau di kali ini hari Ahad kan semuanya umbah-umbah. Biasanya yang dicuci adalah baju seragamnya. Kalau Ahad itu ning kali nyuci sepatu, kaos kaki, seragam olahraga. Biasanya kok cek gitu. Cek. Layak no, bendeke cepet hilang. Semangat. Habis itu nanti disamplok kening watu masalahnya. Buok gitu. Selesai nyuci di situ, jemurnya ya di pinggir kali itu, tinggal keceh, adus, mulih-mulih wis rada garing. Enak saja, efektif dan efisien. Gitu. Jeguran. Engko sorene karek nyilih setrika sing enek gambare pitik jago iku. Diisi areng, dikipasi, golek godhong gedang, dienggo lemekan. Sama loh saumuran kok. Gitu. Tapi yang menjadi agak problem di tempat saya, se-RT sing duwe setelika muk wong siji. Dadi nek arep nyilihke ku antrine ya Allah, baru aku lho gitu. Ya Allah. Akhirnya enggak disetelika, dimek-mek ngono terus tumpangi bantal tinggu turu. Beres. Sama seumuran. Oke, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi masing-masing orang memiliki perbedaan aktivitasnya. Ada yang segala aktivitasnya dia tujukan untuk mendapatkan ridho oleh Allah dari Allah Ta'ala. Tapi tidak sedikit orang-orang yang memang benar-benar sejak awal meniatkan diri, dia tidak beribadah, bahwa yakin apa yang dilakukan itu dosa dan maksiat, tetap dia kerjakan. Yuk, seperti apa? Kita lihat di sini. Fa'amma man a'ta. Ya. Di sini jamaah ada pembagian. Ya, ketika tadi dikatakan bahwa aktivitas kalian itu berbeda-beda, kemudian dibedakan yang pertama yaitu aktivitas untuk orang yang baik-baik. Yang pertama dibahas aktivitasnya orang yang baik-baik.
Setelah itu nanti baru dibahas aktivitasnya orang yang tidak baik. Oke, kita lihat yang baik dulu. Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang dia a'ta. Apa itu a'ta? Memberikan. Ya. Ai ma amara bihi minal ibadati al-maliyah kaz-zakawat wal kafarat wan nafaqat was sadaqat wal infaq fi wujuhil khair wal ibadat al badaniyah kas shalah was saum wa nahwihima. Jamaah yang kami hormati, jadi fa amma man a'ta, maka barang siapa yang dia yaitu memberikan. Memberikan di sini ada yang bersifat maliyah, ada yang bersifat badaniyah. Ya. Ya, memberikan di sini ya artinya mencurahkan. Bisa diartikan secara maliyah, berarti apa? Dia memberikan berupa zakat. Ya, kemudian apa? Sedekah, infak, nafkah ya dari suami ke istrinya. Itu termasuk fa'amma man a'ta. Termasuk orang yang dia apa? Memberi. Dia menggunakan fasilitas dari Allah yang berupa harta, dia gunakan untuk ibadah. Masya Allah jamaah. Ya, sesuap nasi yang diberikan oleh suami kepada istri itu nilainya lebih baik daripada mengeluarkan harta dinar dirham yang digunakan fisabilillah gitu. Jadi masya Allah ya, itu nek sesuap, nek rong suap, tolong suap ya. Ya tentu maknanya adalah ketika seorang suami bertanggung jawab gitu loh ya, untuk mencarikan nafkah yang halal untuk keluarganya, dia itu dihitung seperti orang yang apa? Jihad. Ben semangat gitu loh. Kadang-kadang kan wong lanang lomo jam 8 lagi tangi, jam 8:30 sarapan, jam 9 turu meneh. Ya Allah. Jamaah yang kami hormati. Tapi juga bisa kata beliau Imam As-Sa'di, fa amma man a'ta di sini juga bisa berarti wal ibadatu al badaniyah. Ini juga bisa dimaknai ibadah badaniyah, kas shalah was saum. Seperti orang yang apa? Salat dan orang yang puasa. Atau juga bisa dipahami ibadah-ibadah al-hajj kal haji wal umrah, yaitu haji dan umrah. Karena haji umrah juga ini kan mengandung dua hal. Satu ibadah harta, yang kedua ibadah badan, ya enggak? Tadi kan yang pertama disebutkan ibadah harta berupa infak, sedekah dan macamnya. Yang kedua disebut ibadah apa? Badan dengan apa? Salat, puasa. Tapi haji dan umroh karena ini biasanya mengeluarkan biaya, maka dia bisa juga mencakup dari keduanya, termasuk ibadah mal dan juga ibadah badan. Ya, ini namanya apa? Umroh. Dulu saya pernah nganterkan pas waktu jemputnya mbah-mbah gitu pulang dari umroh tak jemput gitu toh. Pripun mbah? Umrohe alhamdulillah lancar. Seneng mbah? Ya seneng no. Somben umroh meleh ya mbah? Ora. Lah ngomong loro kabeh awakku. Ning ati seneng tapi awakku loro kabeh. Sing penting aku wis umroh wis, aku gak umroh neh gak apa-apa aku. Gitu. Dan akhirnya sampai meninggal pun memang beli nggak umroh lagi. Emang udah nggak kayak duit, padahal enggak. Itu tambah tabungan kita yang tenannya, Oke. Fa amma man a'ta wattaqa. Kalau a'ta di sini dia memberi, dia dalam ketaatan.
Ya, kemudian wattaqa, ya, di sini kemudian dimaknai oleh beliau Imam As-Sa'di manaha anhu min al muharramat. Artinya bahwa dia takut menghindarkan diri dari apa-apa yang menjadi keharaman, wal ma'asi, dan kemaksiatan. Ya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan dia juga menghindarkan diri dari hal-hal yang mendekatkan diri pada kemaksiatan. Maka wattaqo di sini, kalau yang atau tadi lebih kepada mengamalkan perintah-perintah Allah, ya, apakah itu berupa ibadah maliyah ataupun badaniyah dan seterusnya. Wattaqonya oleh beliau dimaknai menghindarkan diri, ya, menjauhkan diri, ya, dari apa? Berbagai keharaman, kemaksiatan atau hal-hal yang bisa mengarah ke sana, gitu. Maka nanti ada istilah saddud daroi, ya. Walaupun itu belum haram, tapi kalau nanti bisa mengantarkan kepada yang haram, akhirnya diharamkan sekalian. Dihati-hati supaya tidak mengarah ke sana, gitu. Misalkan dulu itu kalau di kampung itu judi itu kadang-kadang biasa, jamaah. Ya, misalkan ada wong bayekan, ngerti bayekan? Lairan. Itu supaya rumahnya rame, tidak didatangi onggo inggi, wewe gombel mbuh apa lah, ya. Pokoknya rumahnya itu kudu dijogo selama berapa, mungkin selapan apa-apa gitu. Ada yang sebagian apa? Ngundang orang-orang itu untuk apa? Jaga rumahnya. Lah ben gak ngantuk karo judi. Ya. Ada yang pakai begituan. Nah, terus karena ini udah biasa di kalangan orang tua, ya, bahkan nanti ada acara-acara, bahkan wong kematian bareng itu mau banget ngundang kayak gini kan aneh, ya kan? Akhirnya apa? Terutama ini biasanya kalau mau duwe gawe kayak sunatan, kayak apa lagi itu? Mantu, syukuran. Ini syukuran apa kufuran gini-gini. Ngundang wong judi-judi gini-gini. Ya. Lah terus biasanya anak-anak podo melu. Sekalipun nek bapake nganggo duit, anake ra nganggo duit. Kadang cilik-cilikan, udune permen, ngono. Atau cilik-cilikan nek bapake 50.000, anake 2.000-an. Ya. Latihan, ya. Ya, ini latihan untuk menjadi penjudi yang ulung, gitu. Ya. Menular itu. Maka kita berupaya untuk menjauhi itu semuanya, ya. Wattaqo itu di situ. Ya, walaupun nanti kalau takwa itu berdiri sendiri biasanya ya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau digandengkan kalimatnya dengan ketakwaan yang lainnya atau kebaikan yang lain, kadang-kadang memang takwa ini difokuskan untuk tidak melakukan berbagai kemaksiatan, berbagai keburukan dan apa-apa yang telah diharamkan. Nah, jadi fa'amma man a'ta wasaddaqa bil husna, wasaddaqa, dan dia orang yang membenarkan bil husna, terhadap kebaikan. Sebagian ulama al husna itu diartikan kebaikan di akhirat. Berarti apa? Surga. Ya. Jadi dia membenarkan adanya apa? Surga. Ibu-ibu percaya nggak kalau surga itu ada? Percaya. Ibu pernah ke sana? Belum. Tapi yakin nggak? Yakin. Kenapa yakin? Karena di Al-Quran ada, di hadis ada, Allah nyampaikan, Nabi menyampaikan, malaikat menyampaikan. Dulu ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beriman bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, pokoknya beliau itu udah totalitas deh. Apa yang terjadi, yang disampaikan oleh Nabi mesti benar. Sampai ketika kejadian Isra Mi'raj, ya kan? Isra Mi'raj itu ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, habis itu ke Sidratul Muntaha, dilakukan dalam satu malam, kan begitu. Ya. Nah, ketika kabar itu, padahal keislaman kaum muslimin masih awal-awal kan. Nah, orang-orang ketika Nabi menyampaikan itu pada geger.
Iya toh, wis jelas ketok ngapusi toh. Mosok kok Masjidil Haram teko Masjidil Aqsa semalam tok. Bahkan sampai Sidratul Muntaha, ora mungkin gitu kan. Dikabarkan kepada orang-orang oleh orang-orang yang enggak suka dengan Islam, dan sampailah mereka-mereka pembesar Quraisy itu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Udah dapat kabar belum? Kabar apa? Tuh loh, nabimu ya katanya habis melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari sini ke sana dan seterusnya. Ya. Siapa yang ngabarkan itu? Yaitu nabimu Muhammad SAW. Kalau kita jawab, apa jawab Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Kalau itu memang sumbernya dari beliau, saya percaya. Maka akhirnya beliau dikasih gelar apa? As-Siddiq. Mulai dari situ jamaah. Ya, karena setiap apa yang dilakukan Nabi yang sampai kepada Abu Bakar dibenarkan, maka Abu Bakar mendapat gelar apa? As-Siddiq. Kok gitu jamaah. Nek kabar itu dari saya, jangan langsung jenengan benarkan. Iso-iso aku ngapusi. Gitu. Tenane ta, ora apa-apa. Gitu. Tapi kalau dari Nabi itu mesti benar. Karena apa yang diucapkan Nabi bukan dari nafsu beliau, melainkan dari wahyu Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, jadi Nabi itu wama yang tiku, tidaklah beliau berucap anil hawa yang bersumber dari nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang keluar dari lisan Nabi SAW dari apa yang diwahyukan. Ada yang namanya wahyu di sini? Nggak ada. Wahyu, wahyu ning tias, wahyu sopo gitu, wahyu wati. Wahyu Yasmin nggak ada ya. Oke. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Taala. Wa saddaqa bil husna. Ya, itu diantaranya menurut Imam Ibnu Katsir yang mengatakan bahwa al husna itu adalah surga jannah. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan saddaqa bi la ilaha illallah. Ya. Imam As-Sa'di mengatakan yaitu terkait orang yang membenarkan bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya, tentu di sini dua-duanya adalah benar ya. Ya, kemudian ketika sudah mengimani itu ya akan terjadi yaitu keyakinan keagamaan yang bagus, dan kemudian untuk mengamalkan aqta wattaqo ini akan mudah. Ya, kalau dia sudah punya keimanan la ilaha illallah yang baik, dia punya keimanan surga dengan keimanan yang baik, untuk aqta wa taqwa ini akan mudah. Karena dia beriman dengan adanya surga. Tapi kalau dia nggak yakin, nggak surga itu, ya mungkin aqta wa taqwanya agak berat. Maka kan banyak tuh orang-orang yang nggak yakin. Maka jenengan kita ini yakin dengan surga, wa saddaqa bil husna, maka kita nggak sulit untuk aqta dan taqwa, wa taqwa itu. Ya, bisa dikoreksi masing-masing. Oh, tat, lagu iki pengen lebu surga loh tat. Tapi kok salatku sak-sake ya. Ya, nanti saya bahas insya Allah tentang salat itu di mana nanti, di warung makan apa? Kuken apa? Apa? Kauman. Itu. Oke. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, wasaddaqa bil husna. Nah, kalau sudah punya keyakinan tadi itu, ya membenarkan surga, ya yakin dengan la ilaha illallah, insyaallah untuk infak, untuk sedekah, untuk sholat, untuk menjauhi hal-hal yang haram itu mudah. Dari mana Ustaz tahu mudah? Lihat ayat berikutnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, maka kata Allah, kami akan jadikan mereka mendapatkan kemudahan. Allah yang memudahkan. Kalau Allah sudah memudahkan, ya siapa yang bisa menghalanginya? Ya, ada aja jalan, ada aja kemudahan.
Kadang-kadang kita punya pengalaman spiritual kayak begitu kan. Ya Allah Pak Ustadz, ya pas aku lagi angel-angel alhamdulillah. Belas lo tak songko lo. Gimana tuh bu ceritane? Aku ternyata totat lali tuh. Duwe piutang 100 juta toh tiba-tiba. Biasanya jarang deh wong modele ngono kuwi. Nek piutang kok 100 juta jarang lali. Biasanya nek piutang 100 juta lali heeh. Nek duwe piutang 100 juta lali to tat lha aku bar pandemi ra ndek dhuwit tiba-tiba nek wong ngeteri dhuwit 100 juta. Ndak tekok iki lho dhuwit apa? Ini dhuwit ibu jenengan titip ke kula riyin iki lho sing tak utang. Oh. Sebenarnya enggak jamaah? Bahagia. Tapi cerita ini enggak fakta sih ya. Oke. Jamaah yang berbahagia yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ainusahilu alaihi amrahu wa naj'allahu muyassaron lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku yang akan jadikan mudah untuk mereka, dia untuk urusan-urusannya, ya segala sesuatunya kami jadikan mudah. Kullu khair, bahkan semuanya adalah kebaikan. Apa sih maksudnya? Muyassaron lahu, ya tarkukulli syarrin, dimudahkan baginya untuk meninggalkan berbagai keburukan. Karena apa jamaah? Karena dengan bisa meninggalkan berbagai keburukan, maka akan dimudahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka ada seorang murid bertanya kepada gurunya. Si murid ini intinya pengen mudah bisa sholat tahajud. Ya, pengen mudah bisa sholat tahajud. Sholat tahajud itu angel jamaah. Apa nih istiqomai? Aduh. Ya. Banyak orang tahajud itu nek wis kondisine apa? Mepet waktu subuh maksudnya. Ya. Mepet keadaannya, mepet kondisinya. Apakah itu nggak boleh Ustaz? Boleh banget. Justru kadang-kadang itu Allah yang men-setting. Karena nek ra digawe mepet ngono ra gelem tahajud. Nek dijarke wae penak-penak terus angel tuturane. Maka Allah atur ben orang ini ndang balik ning aku piye toh carane? Udah Allah kondisikan. Jam 09.00 wis tanya, "Ustaz, kalau jam 9 boleh tahajud enggak?" Boleh. Ustaz, aku sekarang merasakan nikmat tahajud tuh, Tat. Ya. Kalau misalkan kita Ustaz, tahajudnya itu misalkan sekalian sholat hajah, sholat taubah, sholat tahajud itu gimana ya Ustaz ya? Itu ada orang sampai saking senang bahagianya itu. Saya bilang ya saya boleh-boleh aja, tapi udah antum tahajud tuh udah niati sekalian gue tobat, niati sekalian gue hajat, insya Allah wis mustajab. Ya, jamaah. Kemudian apa? Ketika dia tanya kepada syekhnya, wahai syekh, tolong berikan resep padaku supaya aku bisa sholat tahajud. Apa jawabnya? Tinggalkan maksiat di siang hari, Allah akan bangkitkan kamu di malam hari untuk sholat tahajud. Artinya apa? Ketika kita sulit sholat tahajud itu berarti awannya kakean maksiat. Ora yo tat yo, aku ora tau maksiat tok. Aku mau diingi mau rodok getun wae kok bojoku nggone lawuh kok sithik tok. Lah kuwi yo masuk itu nanti jangan-jangan gitu. Karena enggak ridho, enggak syukur, enggak terima kasih. Itu jamaah yang kami hormati. Maka ternyata kemaksiatan itu menjadikan kita sulit untuk ibadah. Maka dimudahkan apa diantaranya? Dimudahkan meninggalkan berbagai keburukan yang dengan itu dia bisa melakukan berbagai kebaikan. Karena yang menghalangi kita untuk konsentrasi sholat, dosa-dosa kita. Yang menjadikan kita tidak bisa nikmat dalam ibadah, kemaksiatan kita. Maka ketika Allah memudahkan kita meninggalkan maksiat, ya Allah. Ibu-ibu, saya tuh kemarin diuji sama Allah, ujian yang besar banget. Apa coba? Obat tetes mata yang tak teteskan keliru. Apa? Minyak kayu putih.
yang anti covid, yang apa? Plus itu loh. Pewedesnya melebihi pahitnya kehidupan kita. Itu ya Allah jamaah. Tapi ini saya bicara bukan karena apa ya, tapi gini. Jadi pada subuh saya sebelumnya karena ke dokter, karena saya kata dokter, antum ustadz kamu tuh udah harus pakai kacamata. Saya nggak mau pakai kacamata nanti dikira kemaki apa ya. Enggak, ustadz, kacamata itu bukan kemaki, kemayu atau apa, itu memang kebutuhan gitu. Karena tapi butuh waktu untuk mengatur hati. Pakai kacamata itu ngatur hati ki yo rodok piye gitu. Ya Allah. Tapi di sisi lain memang harus pakai. Oke, habis itu bismillah gitu. Lah baru dapat 4 hari atau 5 hari gitu tuh. Kan tetap harus diobatin untuk apa? Biar enak lihatnya gitu loh. Bukan sakit apa untuk tetes. Lah di situ ada 3 obat jejer, 1 obat, 2 obat mata, yang 1 obat masker. Jadi kalau mau pakai masker tak biasanya kasih apa? Air putih ben enak gitu loh. Ya karena kalau enggak cepat bendal, cepat apek gitu. Gitu jamaah. Lah habis itu jejer 3. Tapi sebelum itu saya memang niat, ya Allah pada subuh ini aku harus murojaah dulu yang banyak gitu. Bismillah saya murojaah beberapa surat gitu. Lah pas mau berangkat ya aku udah lihat dulu, oh obatnya ini gitu. Terus ngaca di cermin kan, karena istri lagi agak kurang enak badan dan lagi fokus ke anak yang kecil, ya udah saya tak pakai sendiri kan gitu. Karku tak pakai dhewe ki ben gak ngrepotke bojo gitu loh. Habis itu tak teteskan, kena alis, keliru gak pas ternyata. Wah lah ya domen gitu. Mau mripat kene iso kena alis gitu. Anget. Lah kok anget gitu. Oh berat, mau mungkin nek kene enak, nek kene anget gitu. Tak paskan jamaah. Oh ternyata nggak anget, panas, pedes, astagfirullah. Melayu saya ke kamar mandi jamaah, ya Allah, dan seterusnya. Tak kasih itu air terus gitu, ya. Hah? Alhamdulillah 1. Iya. 1 aja udah nggak kuat gitu. Terus jangan mau bilang, makanya Ustadz kalau nikah itu 1 aja gitu toh. Paham saya. Ya. Nek pedese loro kan ora penak kan gitu. Ya Allah jamaah. Gitu. Nah, habis itu saya istighfar, tak cek muhasabah. Apa sih dosa-dosa yang aku lakukan? Gitu. Mata tadi pagi ini buat apa aja sih? Buat melihat yang apa kan gitu. Yang baik atau yang buruk, yang diridhoi apa yang enggak gitu. Tapi saya yakin, ya Allah, saya yakin deh sejak pagi tadi sampai hari ini kejadian saya tidak melakukan maksiat, insya Allah saya bilang gitu. Ya udah berarti ini benar-benar ujian darimu ya Allah gitu. Tapi kalau mungkin habis melihat apa, baca gibah, baca rasan-rasan apa mungkin, atau TikTok yang buka aurat, wah itu ditegur sama Allah. Hati-hati tuh matamu tuh. Paham jemaah? Adegan ini jangan ditiru. Karena setelah tak habis kena, tak gue lihat tambah cetha toh. Gitu. Loh, lah kok tambah cetha? Gitu. Mau tak kasih lagi nih, moh lah ya. Adegan ini jangan ditiru ya. Ini enggak direkomendasikan karena ini ya bahaya gitu. Iya. Nah, gurah mata. Awalnya kan otem itu kan memang pedes ya. Tapi beda ya. Jadi baru ngono kok iso ndelok tambah jelas kabeh gitu. Oh, nah. Jemaah yang berbahagia insyaallah dimuliakan oleh Allah taala. Nah, itu. Ya, kemudian wa amma man bakhila wastagna, dan adapun dia adalah orang yang bakhil nih sebaliknya. Kalau tadi memberi, kalau ini bakhil, pelit, cetil, metitil, kriwil, kriwil enggak ya. Cetil, mekikil, apa itu ya? Ya. Wastagna, dan dia mencukupkan diri dari bantuan Allah. Dia kan pelit tuh ya, karena pelit kan begini nih. Koyok-koyoknya orang butuh bantuan Allah melalui tonggo-tonggo nih. Ya, nggak butuh Allah melalui orang lain. Kalau dalam ilmu sosial itu kan kita ini makhluk individu dan makhluk sosial kan gitu ya. Ada secara individu kita ibadah dan macamnya, ada sosial yang kita interaksi muamalah dengan orang lain.
Orang yang nggak mau kayak gitu itu dia merasa bahwa aku nggak butuh uang dia. Padahal apa yang kita pakai, apa yang kita miliki, semuanya ada keterlibatan orang lain melalui atas izin Allah. Misalkan kayak ini, apa aku bisa jadi dewe ra, mesti minta tolong orang. Sekalipun kita bayar, tapi kan minta bantuan juga tuh. Ya, maka bersedekahlah, berinfaklah. Ya, jangan sampai menjadi orang yang pelit. Ya. Wa amma man bakhila wastaghna. Kemudian apa? Wa kadzdzaba bil husna. Dan dia tidak percaya dengan adanya apa? Balasan di akhirat. Ya. Walaupun dia percaya tapi nggak yakin ya sama aja. Sehingga apa yang dia miliki itu dirasa bisa menjadi kebahagiaan dia di dunia. Ya, padahal apa di sini? Kemudian fasanu yassiruhu lil usra. Kalau orang model-modelnya kayak gitu, coba apa? Dimudahkan oleh Allah untuk sulit. Dimudahkan oleh Allah untuk sulit. Fasanu yassiruhu lil usra. Ya, dalam artian apa? Bi ayyakuna muyassaran lisyarr. Akhirnya dia akan gampang untuk melakukan kemaksiatan, keburukan dan seterusnya. Jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Penjelasan ini belum selesai ternyata, dan ternyata belum bisa selesai hari ini. Ya, nggak apa-apa, wong kita kan kajiannya berlanjut ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karena saya di sini ada paralel 3 hari ini, mohon maaf jamaah. Tadi saya minta dimulai lebih awal, tapi saya sudah tepat datangnya. Tapi nggak apa-apa, ibu-ibu, karena yang salah adalah saya. Mohon dimaafkan ya. Iya, gitu ya. Karena saya harus bergeser ke Banyuanyar, dan Banyuanyar nanti langsung bergeser ke Kauman. Jadi hanya waktunya jeda hanya 5 menit sampai 10 menit untuk jalan aja. Gitu. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Oke. Oke jamaah, insya Allah berlanjut di pertemuan yang akan datang ya. Ikuti episode berikutnya di Masjid Ad-Dzikro ya, bersama antum semuanya. Mudah-mudahan menjadi wasilah dimudahkannya kita untuk masuk surga. Ingat, saya punya hutang, insya Allah jika Allah mengizinkan akan menyampaikan, karena ini nanti dalam tafsirnya Ibnu Katsir berkaitan tentang orang yang nanti ada pembahasan orang itu masing-masing sudah digariskan masuk surga atau masuk nerakanya. Lah habis itu ada yang tanya, loh kalau gitu ngopon dadak ibadah, ngopon dadak sodakoh, terus yang dimaksud digariskan surga dan nerakanya apa? Jangan lupa, tahun 2022 di hari Kamis yang pertama, insya Allah di Masjid Ad-Dzikro. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'waya anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.